Pagi ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan kesempatan kita masih bisa dipertemukan, masih bisa berwajah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan zahir batin kepada kita semua, dan Allah jaga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua berpegang teguhlah dengan tali Allah. Maksudnya berpegang teguh dengan tali Allah itu kalian berbuat baik kepada orang, membina ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah itu atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kalian berbuat baik kepada orang, ada ukhuwah, menjalin silaturahim cuma karena urusan selain dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kita cocok sama orang karena jabatan. Jangan karena kita cocok baik sama orang karena faktor materi. Jangan sampai kita senang bergaul sama orang karena melihat dari sisi duniawi, tapi semata-mata dengan tali Allah Subhanahu bihablillah. Nantiasa mudah-mudahan Allah melihara kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah sanjungkan kepada manusia pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mudah-mudahan yang setiap saat kita harapkan pertolongan dan syafaatnya, syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari manusia yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat itu akan berdiri di pintu neraka. Ketika neraka sudah dibuka, yaumul hisab sudah selesai, baginda Nabi berdiri di pintu neraka seraya menunggu siapa dari umatku barangkali yang mau lewat sini, saya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersumpah di hadapan Allah, wallahi, kata baginda Nabi, lam arda fawahidun min ummati finnar. Demi Allah, saya tidak rela ya Allah salah satu di antara umatku nanti yang akan masuk lewat pintu ini, artinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Baginda Nabi akan berdiri di pintu neraka seraya mengatakan demikian. Artinya apa? Beliau sangat kasihan, sangat perhatian. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau akan menunggu umatnya. Barangkali ada yang lewat mau nyasar ke situ, dihadang oleh baginda Nabi, saya tidak rela di antara salah satu umatku nanti akan masuk neraka. Luar biasa berarti apa? Luar biasa. Allah, beliau akan menunggu di pintu neraka. Ya, barangkali nanti ada salah satu umat ya, yang mampir ke situ, beliau tidak rela. Mengatakan kepada Allah, saya tidak rela ya Allah salah satu umatku yang akan masuk sini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang saleh, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, amirul masjid semuanya, para orang tua haji, dan yang mohon maaf tidak dapat terpakir sebutkan satu persatunya, senantiasa mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diundang sama Pak RT, misalnya kita diundang sama Pak RT, biasanya persiapannya biasa-biasa saja, karena kita berpikir, Pak RT ini yang undang, ya persiapannya biasa-biasa saja. Terus
responnya pun biasa-biasa saja, pakai pakaian pun biasa-biasa saja. Karena nanti berpikir, kalau sudah sampai di Pak RT paling disuguhin juga biasa-biasa saja. Berbeda kalau kita dengar yang diundang sama Pak Lurah misalnya. Ini bicara undangan. Kalau diundang sama Pak Lurah beda lagi responnya, perhatiannya beda. Wah, ini diundang sama Pak Lurah, persiapannya pun berbeda. Ya, karena berpikir kalau Pak Lurah mungkin orang jabatannya lebih tinggi dari Pak RT. Terus nanti setelah datang penghormatannya di tempatnya Pak Lurah atau Bu Lurah nanti beda lagi. Ya, penghormatannya pun nggak seperti dihormati di tempatnya Pak RT. Nanti kalau toh pulang pasti pun dikasih sesuatu pun itu mungkin berbeda. Lah begitu juga semuanya diundang sama wali kota beda lagi perhatiannya, betul apa betul? Iya. Diundang Pak Presiden beda apa tidak? Beda. Diundang Pak Presiden biasanya belum apa-apa baru terima undangannya saja, undangannya sudah difotokopi banyak banget. Ya. Ya berpikir wah nanti ini kalau ke masjid ketemu teman, ya saya temannya kasih tahu ada apa itu? Ya, ada yang pura-pura dijatuhin di masjid, di halaman masjid, biar orang pada tahu, jamaah yang lain tahu, oh ini ada simpulan terima undangan dari siapa? Pak Presiden. Ya, bahkan perhatiannya beda, ya, responnya beda, karena nanti berpikir, wah Pak Presiden setelah nanti saya sampai sono pasti penghormatannya pun beda, dapat berkatnya bingkisannya pun berbeda. Kalau Pak RT, Pak RW, Pak Lurah sampai Presiden beda. Lah, pada saat ini banyak di antara saudara-saudara kita ya, yang sudah berangkat ataupun yang masih baru mau persiapan berangkat dari daerah masing-masing dan asalnya masing-masing. Mereka semua bukan diundang oleh Pak RT, bukan diundang oleh Pak RW, Pak Lurah, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden. Siapa yang undang? Allah Subhanahu. Kemana Pak? Ila Makkatil Mukarramah wa Madinatil Munawwarah, untuk ziarah ke Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi berangkat haji. Ya, berangkat haji itu diundang, bukan yang undang itu pejabat negara, tapi yang undang adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah Masjidil Ulama ada yang berangkat. Alhamdulillah belum. Ya. Mudah-mudahan ada yang secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipanggil oleh Allah. Ya. Kenapa dipanggil oleh Allah? Ya, dulu Allah Subhanahu wa taala ya, pernah di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, kata Allah, tolong undang ya, di kalangan umatmu dan umat Nabi Muhammad nanti. Nabi Ibrahim bingung, gimana undangnya ya Allah? Udah kamu baca aja ayat ini ya. Biar nanti setelah kamu orang pada datang pada ibadah ke sini ke Makkah ya. Tadi saya baca ayatnya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Iya, biar nanti orangnya pada datang ke sini. Terus mudahnya bagaimana? Udah baca saja, kamu doa saja. Urusan yang manggil itu saya nanti, kata Allah Subhanahu. Yang penting kamu syariatnya kamu baca ayat ini berulang-ulang, yaitu wa adzina fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Ayatnya itu. Wa adzin fin nasi wa Ibrahim wa adzin, undanglah fin nasi bil haji, supaya mereka pada datang haji. Padahal pada waktu itu belum ada ya, belum ada umat Nabi Muhammad, belum ada. Coba umat Nabi Muhammad belum ada sudah diundang. Sekarang pada datang ke sono, berarti sudah diundang oleh Nabi Ibrahim. Syariatnya lewat Nabi Ibrahim, hakikatnya Allah yang undang, yaitu langsung dari Allah Subhanahu lewat malaikat Jibril diundang. Orang Nusa Indah, ada orang Rumah Susun, ada orang RW berapa ini, RW 2 diundang semua, dicatat.
Kalau sudah diundang pasti akan datang ke sana. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua mendapat undangan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan di wajahnya ya dapat undangan dari Allah insya Allah. Lah kalau sudah diundang ke sana, tidak ada yang bisa menghalangi, pasti akan datang. Ya, pasti akan sampai ke sana. Ya apapun. Ya. Jadi walaupun kelihatannya syariatnya, zahirnya itu tidak punya harta, kalau Allah sudah undang pasti berangkat. Ya, kita dengar Pak, kita menyaksikan langsung di media, di berita, ya, di layar TV. Itu ada orang tukang tambal ban bisa berangkat. Tukang tambal ban, ya Allah, bisa berangkat. Logikanya bagaimana? Penghasilannya kalau bicara dikalkulasi tiap hari nggak cukup kalau untuk berangkat haji. Tapi Allah, bahkan ada lagi tukang jual daun ke pasar, daun pisang, itu bisa berangkat haji. Itu bukan melihat seperti itu, hakikatnya bukan masalah haji dan umroh, bukan masalah zahiriyah, bukan masalah ekonomi, tapi masalahnya adalah panggilan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sudah niat gak sehat pun gak berangkat. Ada yang sudah niat sehat tapi satu gak ada fulus, gak ada bekalnya, gak ada zatnya pun tidak berangkat. Ada uangnya, ada bekalnya, sudah dikatakan mampu tapi tidak niat berangkat atau tidak? Tidak bisa berangkat. Ya. Ada bekalnya, orangnya niat gak sehat, itu pun juga tidak bisa berangkat. Maka orang itu luar biasa apabila sudah mengangkat. Karena disampaikan oleh Al-Imam Zainuddin bin Ahmad Al-Mulibari di dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau mengatakan bahwasanya orang yang masuk ke Ka'bah, ke Makkahul Mukarramah, itu yadkhulu bi rahmatih. Masuk ke situ saja, melihat tanah haram, masuk ke wilayah tanah haram, Masjidil Haram, apalagi melihat Ka'bah. Man dakhala al-Ka'bah yadkhulu bi rahmatih wa yakhruju bi maghfiratih. Masuknya saja sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keluar dari situ, dari Ka'bah, ya, dari tanah haram, dari Makkahul Mukarramah, jaminannya wa yakhruju bi maghfiratih, dan keluar dari Makkah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru masuk saja sudah mendapatkan rahmat, kemudian keluarnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man dakhalahu kana aminan wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang yang masuk ke tanah haram, ke Ka'bah, Makkahul Mukarramah, kana aminan, ya, dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sehubungan karena waktunya lagi musim haji, jadi bicaranya masalah Makkah dan Madinah. Ya. Jadi wa man dakhalahu kana aminan. Siapa orangnya, siapapun saja yang masuk itu maka dijamin keamanannya. Aman dari apa? Ya, aman dari semua, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dari musibah. Ya, pokoknya kalau di sekitar itu dijamin. Kalau toh dapat sesuatu itu betul-betul dipilih oleh Allah dan memang ujian murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jelas Allah memberikan jaminan keamanan. Bahkan ulama ahli tafsir mengatakan wa man dakhalahu kana aminan. Yang dimaksud aman itu di situ insyaallah orang yang masuk ke Ka'bah itu akan dijamin dari Allah dari siksa alam kubur nanti. Alhamdulillah. Jadi orang yang pernah masuk ke Ka'bah, melihat Ka'bah, ziarah, itu dijamin akan diamankan oleh Allah dari siksa alam kubur. Di alam kuburnya minimal diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aman bagaimana? Orang yang masuk situ, misalnya ada pembunuh, ya, atau orang yang berbuat jahat, ya, misalnya ahli zina masuk ke situ, itu tidak boleh dikisos di daerah Ka'bah, tidak boleh di tanah haram. Harus dikeluarkan dulu dari Mekah, dari sekitar Mekah, baru dikisos, baru diproses secara hukum. Tidak boleh diadili, dihukumi di situ. Karena apa? Dijamin keamanan
Itu memang jaminan dunia dan juga jaminan akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Lah Ka'bah itu dikatakan di dalam Al-Quran dengan bahasa Bakkah, ya, bi Bakkatan mubarakan wa man dakhalahu kana fiha ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan. Ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata. Sesungguhnya permulaan bangunan baitun, rumah, ya, di hati manusia ini, di hadapan manusia ini yang pertama kali adalah Bakkah. Ya, dulu itu namanya bukan Ka'bah, dulu namanya Bakkah. Bi Bakkatan mubarakah wa hudan lil alamin. Ya, jadi pertama kali bangunan suci di alam dunia ini, bangunan yang paling antik, bangunan yang paling tertua, yang untuk beribadah kepada Allah itu adalah Bakkah, yang sekarang dinamakan Makkah. Ya. Lah, kenapa Bakkah? Bakkah itu ahli tafsir mengatakan Darul Buka. Darul Buka itu artinya tempatnya, markasnya, di situ orang yang suka menangis. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang yang masuk Ka'bah, orang yang masuk Makkah, itu pasti melihat Ka'bah saja sudah meneteskan air mata. Makanya banyak sekali orang pada meneteskan air mata, dikatakan Darul Buka. Orang yang masuk ke situ pasti ingin meneteskan air mata. Oh, rasanya kok nggak mungkin saya ke sini. Ini benar Ka'bah beneran apa tidak? Iya. Orang pada sedih, lihat Ka'bahnya, dinding Ka'bah dari jauh saja, ya Allah, sudah pada meneteskan air mata. Semua orang menangis. Karena banyak orang menangis, dikatakan Bakkah, namanya Darul Buka. Darul Buka itu artinya tempatnya orang yang menangis. Jadi semua orang pasti akan terharu kalau masuk Ka'bah. Ya, lihat Mekah, lihat Ka'bah itu, bangunan Ka'bah, ya, peninggalan sejarah Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan baginda Nabi Muhammad SAW itu pasti akan sedih, akan terharu di situ. Ya. Di Bakkah mubarakah. Lah, karena dulu sebelum ayat ini turun, orang Yahudi, orang Nasrani mengklaim tempat yang tertua, rumah yang tertua, yang paling antik dan yang paling suci itu bukan Ka'bah, tapi apa? Baitul Atiq, yaitu di Yerusalem. Ya, di Yerusalem yang sekarang tempatnya itu menjadi rebutan dari tiga agama, ada Yahudi, Nasrani dan orang Muslim. Di situ ada tiga tempat suci, yaitu gereja Yerusalem di Palestina yang sekarang perang terus, Pak, direbut oleh orang Israel dan sekutunya. Ya. Nah, itu di sana ada gereja Yerusalem, terus ada lagi ratapan, tembok ratapan dosa, terus ada lagi Baitul Maqdis, yaitu apa? Masjidil Aqsa yang jadi rebutan, ya, Masjidil Aqsa. Ya. Nah, tapi menurut keterangan, ya, di sana bukan tempat suci yang utama. Tempat suci yang utama, ya, menurut ayat ini Allah sampaikan ayat inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Tempat yang paling suci di dunia ini yang pertama itu adalah Ka'bah. Ya, bukan tempat yang di Yerusalem itu. Lah, di Yerusalem Masjidil Aqsa adalah tempat suci yang ketiga setelah Makkah, Madinah, kemudian Masjidil Aqsa itu bagi kita orang Islam. Tapi mereka orang Yahudi mengklaim bahwa yang dimaksud tempat suci itu adalah tempat ratapan dosa itu. Menurut orang Nasrani adalah gereja Yerusalem. Tapi Allah katakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, yaitu tempat yang paling pertama adalah Bakkah, yaitu Makkatul Mukarramah, yaitu Ka'bah yang sekarang disebut Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amin. Kenapa dikatakan demikian? Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Jadi fihi ayatun bayyinatun, di situ ada ayat yang jelas, tanda-tandanya jelas. Ada apa? Ada maqam Ibrahim.
sana nggak tahu Pak. Ya, makom Ibrahim, makom itu taunya kuburan. Ya, ngertinya yang namanya makom itu kuburan. Makom Ibrahim kuburannya Nabi Ibrahim, dicari-cari di sana mana? Katanya ada makom Ibrahim, ada makamnya Nabi Ibrahim. Makom itu bukan, makom itu artinya tempat pijakan, bukan makom itu berarti kuburan, makbarah. Ya orang nggak ngerti kan kadang-kadang gitu, kalau nggak ngerti bahasa Arab. Ya mau beli kopi di sana bingung ya Pak. Mau beli kopi panas, ya kalau mau beli apa namanya air dingin kan mau ya barit, tadi mau ya barit, bahasa Arabnya mau ya barit. Mau Pak Haji ini nggak pernah ngerti bahasa Arab, cuman pernah dengar kalau yang panas itu neraka apa namanya jahanam. Akhirnya apa? Istari, ya apa namanya mau jahanam, katanya Pak Haji. Ya Syekh, saya mau beli apa namanya air jahanam, kahwah jahanam, kopi jahanam. Mau bilang kopi panas, kopi jahanam, kahwah jahanam. Kahwah itu kopi, jahanam itu paling pak. Mau beli kopi panas, ngomongnya apa? Kahwah jahanam. Ya, gak ngerti bahasa Arab kasihan. Insyaallah luar biasa kalau nggak ngerti. Di sana kalau nggak ngerti bisa ditipu orang sana Pak. Kalau mau beli apa-apa, saya pernah berangkat sama orang, ya teman satu rombongan kemarin, itu kasihan orang Jawa nggak ngerti. Ibu-ibu pengen beli emas di sana Pak Haji, pengen beli emas. Setelah beli emas, dia ngomong ke saya, itu dibuka. Pak Ustaz, kelihatannya kok emas yang saya beli itu tidak sesuai dengan apa yang saya pesan. Pak, Ibu beli berapa? Saya lihat kwitansinya. Ya, kok itu kan nggak ngerti kwitansi Ibu itu kan tulisannya Arab sama Inggris semua di sana. Ya, nggak ngerti. Ini tulisannya nggak tahu saya Pak Ustaz. Pokoknya saya ngomong 10. Karena kalau orang sono pakai sambil isyarat itu tahu. Ya. Beli emas 10 gram. Belinya apa? Yang 24 karat. Belinya yang 24 karat, di sana tidak ada 24 karat, adanya 22 karat. Lah, dilihat di kwitansi itu ternyata isinya cuma berapa? 7 gram. Ya. Dan dikasih ditulis 24 karat padahal tidak ada. Akhirnya apa? Saya bantu itu. Saya cek coba ke tokonya, mana tokonya, tolong tunjukin saya biar saya klarifikasi, saya perjelas benar apa tidak. Ternyata setelah ke sana itu benar, nggak sesuai dengan tulisan, nggak sesuai dengan pesanan. Iya. Dikasihnya cuma 7 gram dan yang 22 karat. Ya. Ini berarti kan ditipu. Iya. Kalau nggak ngerti ke sana, makanya harus sama teman yang ngerti bahasa Arab. Akhirnya saya ngomong sama petugas Mas, kalau bahasa sininya begini, sampean itu jual beli, ini jual beli yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi bai'ul ghurur namanya. Bai'ul ghurur itu jual beli yang menipu. Ini haram inda syariah. Ya, kalau tidak dikembalikan, ini uangnya saya laporkan ke polisi. Takutan dia. Ternyata bukan orang situ, Bang. Orang mana? Daerah Bangladesh sama. Daerah orang Bangladesh. Di sana itu semua pakai gamis. Orangnya pakai gamis semua. Hati-hati pakai sorban gitu. Tapi ada yang nggak sholat, ada. Ada yang maksudnya niatnya memang cari uang di sana di daerah sekitar Tanah Haram, tapi di luar Tanah Haram, di sekitar hotel-perhotelan itu begitu, di sekitar Maktab. Ya, makanya harus hati-hati di sana. Ya. Harus ngerti, minimal kita ngajak sama orang yang bisa bahasa Arab biar kita jangan sampai tertipu. Lah di sana itu ada tanda-tandanya. Kembali kepada pembahasan fihi ayatun maqam Ibrahim. Di sana ada makam Ibrahim sebagai tanda bukti bahwa itu adalah tempat yang paling suci, yang paling utama di alam dunia ini. Kemudian yang berikutnya adalah Madinatul Munawwarah. Madinah al-Munawwarah. Madinah itu sumber utamanya adalah Madinah. Kalau tidak ada makam baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah, tidak ada Raudhah, tidak ada baginda Nabi, maka tidak ada Mekah, tidak ada Madinah, tidak ada Masjidil Aqsa, dan tidak ada alam semesta ini. Laulaka lama khalaqtul aflaka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wahai Rasulullah, wahai
Jadi hakikatnya orang haji itu adalah ziarah Madinah. Ya, hakikatnya orang haji itu adalah menghadap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu rohnya, rangkaian ibadahnya di Mekah, tapi rohnya, hakikatnya, isinya adalah di Madinatul Munawwarah. Di situ di Raudhah. Karena ada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau di Raudhah, orang pada hati-hati, di sana banyak sholawat, suruh salam sama baginda Nabi. Ketika masuk Masjidil Haram Madinah Munawwarah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihah, assalamu alayka ya Rasulullah. Ditambahin lagi terus baca sholawat. Di situ hati-hati karena ada manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling suci di alam dunia ini, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus jaga akhlak, jaga adab di situ, hati-hati ya, tidak boleh sembarangan, harus penuh dengan penghormatan dan tawadhu, serta kita betul-betul mengagungkan. Karena kalau tidak ada makam, ada Raudhah, tidak ada baginda Nabi, tidak ada Madinah, tidak ada Mekah, tidak ada, bahkan tidak ada alam dunia ini. Bahkan tidak ada kita, manusia itu tidak ada. Kalau Allah tidak ciptakan baginda Nabi Muhammad, Allah niscaya tidak akan ciptakan bumi, langit beserta seisinya. Oleh karena itu, berterima kasihlah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Memperbanyak baca sholawat sebagai bentuk terima kasih kita dan penghormatan kita, pengagungan kita terhadap beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan hidayah kepada kita bisa berangkat ziarah Makkah Madinah. Amin ya rabbal. Orang yang ziarah ke sana, ya, di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan az-ziarah ilal Makkah az-ziarah ilal akhirah. Ya. Jadi orang yang ziarah ke Makkah itu diumpamakan orang yang mau pergi ke alam akhirat. Kayak seperti orang yang meninggal dunia. Jadi orang mau berangkat haji itu ibaratnya hampir sama, diibaratkan seperti orang yang mau pergi ke alam kubur. Artinya apa? Tidak boleh orang haji itu masih kepikiran harta yang di rumah bagaimana, enggak usah dipikirin. Ya, lepas. Jadi benar-benar ikhlas, lepas, niat sudah. Yang dilihat siapa? Allah sama Rasulullah, Allah sama baginda Nabi. Udah. Jadi lepas. Yang enak, tenang. Urusan yang di rumah, anak, harta benda, mobil, ya, rumah, semua itu nanti kita titipkan kepada ziarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah titipin sama Allah. Kalau kita pergi ya, kemana-mana, ya, apalagi pergi ke Mekah, itu disunahkan begitu, Pak. Makanya doanya ketika kita melepas kepergian orang itu astaudi'ukumullahu ma'assalamah. Doanya hafal belum, Pak? Doanya sudah hafal belum? Misalnya bapak-bapak pamit mau kemana, mau pergi luar kota nih, Mas Rito ya, misalnya orang mau kerja, ada tugas luar kota, pergi sama anak, mau meninggalkan keluarga, pamit. Itu yang dipamitin ngomongnya astaudi'ukumullahu ma'assalamah. Jadi saya titipkan kalian, saya titipkan Anda, saya titipkan Bapak, saya titipkan suami saya titipkan suami istri saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada ijabnya seperti itu. Ya, ketika kita mau meninggalkan keluarga jauh sampai berhari-hari, ya, atau kita mau pamitan, itu disunahkan mengucapkan itu. Ya, jadi astaudi'ukumullah ma'assalamah. Saya titipkan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang mau pergi ngomong, jawab, ya, ada istilahnya kayak ijab qabul begitu. Qabilnal wadi'ah. Saya terima titipan itu. Ya, jadi kita yang mau pergi ngomongnya saya terima titipan kalian semua. Lah yang mau ditinggal ngomong saya titipkan Bapak, saya titipkan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabnya apa? Saya terima titipannya. Ya, tapi bahasa Arab, ya. Bahasa Arab pakainya, Pak. Kalau pakai mau diterjemahin bahasa Indonesia nya enggak apa-apa. Jadi
disunahkan kita meminta kepada Allah. Dan makanya ketika kita bepergian, kita baca doa ini, baca doa ini, baca doa ini. Karena apa? Itu memang disunahkan. Terus disunahkan lagi kita kalau pergi bepergian, ya, itu pulangnya bawa oleh-oleh, Pak. Itu sunnah, ya. Walaupun apa, ya. Jangan kayak lagu sekarang, ada lagu yang gak minta oleh-oleh, ada ya. Katanya gak usah gak minta oleh-oleh, mintanya dijaga imannya sama Allah. Tapi tetap disunahkan kita itu pergi kemana saja, Pak. Itu disunahkan. Sampai di dalam kitab itu disampaikan, kalau kamu gak punya uang, bawa batu di jalan, dibawa ke rumah, itu sebagai bentuk kesunahan. Jadi iya, kalau kau gak punya uang, gak punya apa-apa, coba ambil batu di jalan, dibawa ke rumah sebagai bukti kesunahan. Jadi kalau kita pergi, datang ke rumah, apalagi orang yang sudah punya anak istri, itu disunahkan untuk bawa oleh-oleh. Sebagai apa? Bisyarah, ya, tanda kebahagiaan, membahagiakan keluarga. Disunahkan bawa oleh-oleh. Ya. Nanti kalau pergi jangan lupa oleh-olehnya, ya, Pak, ya. Iya, semakin banyak semakin bagus. Ya, jadi bawa oleh-oleh, apapun bentuknya, walaupun istilahnya kacang sebungkus buat nyenengin orang yang di rumah, itu disunah. Itu syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa ini, ya, apalagi yang sudah punya anak istri, kalau pergi nentek pulang, ya. Ya, apalagi kesukaan yang ditenteng, yang dibeli, yang dibawa itu kesukaan anak istri, ini luar biasa. Itu pahalanya luar biasa. Ya, karena apa? Menyenangkan anak keluarga, anak dan istri adalah termasuk pahala dan sedekah. Ya, sedekah, Pak. Jadi bapak cari nafkah, ya kan? Cari nafkah. Ya, kalau dimakan sama istri, lo kematun, ya, satu suapan dimakan sama istri, itu adalah satu sedekah. Iya, makanan kita beli beras, kemudian dimasak sama istri, sama anak, dimakan satu sendok yang dimakan sama istri, itu adalah sedekah. Ya, semakin banyak sendoknya, maka semakin banyak sedekah. Ya, semakin banyak makannya, maka semakin banyak. Ya, makanya kalau ada istri makannya banyak, jangan diomelin, karena kita banyak dan sedekahnya banyak di situ. Ya, jadi semakin banyak makannya, semakin banyak sedekahnya. Sedekah luqmatun, itu sedekah. Satu kali suapan makan yang dimakan anak kita, istri kita, adalah bagian daripada sedekah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah taufik kepada kita, yang senantiasa kita menjadi hamba Allah yang diteguhkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati sekarang, ya Allah, Pak. Sekarang banyak orang, ya, banyak orang yang mau merusak akidah iman kita. Makanya kita harus jaga. Kalau yang di masjid sudah agak menjaga, siapa lagi coba? Kalau orang yang biasa ke masjid, yang istiqomah ke masjid sudah tidak menjaga agamanya, terus siapa lagi? Ya, makanya kita punya beban, kita punya tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas dari Rasulullah. Jaga agama kalian, jaga akidah kalian. Ya, dengan apa? Di antaranya begini, menjaga jamaah, sholat jamaah, ada pengajian, itu dalam rangka menjaga agama Allah. Ya. Jangan sampai kita dihancurkan agamanya oleh Allah. Siapa penghancur agama? Orang yang meninggalkan sholat. Wa man tarakaha faqad hadama din. Orang yang meninggalkan sholat itu adalah penghancur agama. Iya. Bukan hanya menghancurkan masjid, bukan hanya menghancurkan gedung, bukan hanya menghancurkan rumah orang, tapi lebih bahaya lagi, orang tinggal sholat itu menghancurkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang tiba-tiba ngerobohin rumah orang, itu orang gila atau tidak kira-kira? Ya, tiba-tiba datang rumah orang dipukulin, ya, sampai pada rusak, itu saja dikira orang aneh. Tapi kalau ada orang nggak sholat pada diem, ya, nangkep nggak kalau itu orang aneh? Nggak, biasa-biasa saja. Orang ninggalin sholat di zaman akhir sudah biasa-biasa saja. Padahal itu sesuatu yang paling mengerikan. Meninggalkan sholat, kata baginda Nabi, wa man tarakaha faqad hadama din. Orang yang meninggalkan sholat adalah penghancur agama. Bukan penghancur rumah, bukan penghancur negara, tapi penghancur agama. Lebih parah
daripada orang yang merugikan negara pada akhirnya. Makanya kita tanamkan pendidikan anak cucu kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Yang sudah balik, sudah dewasa, kalau perempuan 10 tahun, laki-laki 15 tahun, jangan awasi kita Pak di rumah, jangan sampai kelihatan tinggal sholat, karena nanti kita akan yang dihadiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lupa mengingatkan, atau karena kita mungkin lengah, tidak mengingatkan, tidak bisa mengawasi, sehingga dia tinggal sholat, kita tidak tahu, tetap kita kena dosanya. Ya, sebagai orang, makanya kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diwanti-wanti sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ada lagi ayat yang jelas mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian itu lupa gara-gara ngurusi anak, istri, harta benda. Kalian semua itu lupa dengan Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diwanti-wanti sama Allah, wahai orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah kalian semua, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari apa? Dari neraka, dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang menjaga dari kelaparan mudah, kalau menjaga dari kelaparan mudah, kalau menjaga dari tidak makan mudah, semua orang bisa, yang penting kerja. Tapi ini yang susah, menjaga dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga anak istri dari siksanya Allah jauh lebih sulit daripada menjaga ekonomi, menjaga kesehatannya. Makanya kita itu dianjurkan untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sebentar lagi kita akan mendengarkan itu lagu Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk apa lagunya? Sudah hafal saya. Bangunlah, makanya dibangun jiwanya, membangun jiwa, bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya. Kalau membangun raga itu gampang, yang penting ada uang, ya. Tapi membangun jiwa ini, kalau tidak dengan iman tidak bisa membangun jiwa. Tidak cukup sekolah, wallahi tidak cukup. Ya, kalau tidak cukup sekolah formal, membangun jiwa tidak cukup. Ya. Jadi harus dengan ilmu agama, harus dengan din, harus dengan iman, biar anak itu menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibina terus, dijaga terus dalam rangka kita menjaga jiwa dan raga. Ya, makanya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan Indonesia Raya. Kemerdekaan, cinta negara adalah bagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air adalah bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah mau ini Pak, peraturan gubernurnya setiap RW harus upacara sendiri-sendiri, ya. Nanti yang jadi inspektur DKM masjid masing-masing. Iya, terus baca doa, upacara jadi cakep itu, minta sama Allah. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, awasi tetap, lindung, jaga iman akidahnya. Jaga, jangan cuma kita menjaga raga, tapi jagalah jiwa kita, jiwa anak istri kita, keluarga kita. Jadi apa? Ya, sejalan dengan bangunlah jiwanya dan raganya adalah sejalan dengan ayat Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, ya, dan keluarga kalian dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat, para sesepuh, para orang tua, mungkin pagi ini sampai di sini dulu, sudah mau jam 6. Ya, kita akhiri ya dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la